Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'amisatina linailis sa'ada wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Hadirin hadirat jamaah sholat zuhur di lingkungan KPK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang indahnya masalah. Biasanya di mana-mana orang akan beranggapan negatif terhadap masalah. Semua disalahkan adalah masalah. Kegagalan, musibah itu yang dimasalahkan. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, semuanya tergantung sikap kita sebetulnya. Kalau kita berbaik sangka, maka masalah itu bukan menjadi persoalan, menjadi problem kehidupan. Justru menjadi bumbu indahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat, semakin bertambah. Waktu kita masih kecil boleh jadi ada yang sering main layang-layangan. Pak Imam sering main layang-layang. Coba kita lihat layangan atau apa namanya? Ya layang-layang, orang nyebut, orang Jakarta layangan. Itu layang tidak akan mungkin sampai ke atas kalau tidak melewati masalah. Masalahnya apa kira-kira? Harus melewati angin. Sehingga dia melewati angin semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Bisa sampai ke atas. Inilah yang namanya masalah, problem kehidupan. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah atau kita menyebutnya Alam Nasrah, sampai Allah sebutkan dua kali, itu dua kata diulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Sungguhnya kalau kita menghadapi problematika, masalah, musibah, kegagalan, Allah janjikan adanya kemudahan. Kalau bapak-bapak, hadirin hadirat semuanya, beli gembok baru, kira-kira ketika kita beli gembok baru, di mana belinya nih? Toko emas atau material? Di toko material ketika ketika beli gembok, kira-kira ada kuncinya nggak? Ada nggak Pak? Anak kuncinya ada nggak? Tidak mungkin rasanya saat kita membeli gembok tidak ada kuncinya. Demikian halnya masalah yang kita hadapi, sebesar apapun, sekecil apapun, pasti ada kuncinya. Ada problem, ada solving, ada masalah, ada solusinya. Tergantung kita semuanya. Seperti hal tadi gembok, pasti ada kuncinya. Bahkan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ilustrasikan masalah, itu tergantung kita menghadapinya. Tergantung sikap kita. Apakah kita ridho atau tidak? Kita ikhlas menerima atau tidak? Karena dalam Islam ridho ada tiga. Kita harus mencari ridho Allah, apalagi saat mau Ramadan ya. Semua ibadah mencari ridho Allah. Kita mumpung orang tua kita masih hidup, kita mencari ridho orang tua. Jadi ridho itu ada tiga, ridho Allah, ridho ilahi ya, ridho orang tua, yang terakhir ridho Roma ya.
Nah, ridho Allah dan ridho orang tua yang sangat penting sekali, termasuk kalau kita cermati tadi, tergantung kita menyikapinya. H2N, hadapi, hayati, dan nikmati. Kalau kita punya masalah, punya uang, tidak punya uang, kalau kita nikmati, itu nikmat rasanya. Apalagi kalau kita mengamalkan anjuran Rasulullah SAW saat kita menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi gangguan, menghadapi problem kehidupan apa saja, maka jangan kita melihatnya kepada yang, kalau kita mendapatkan nikmat jangan lihat ke atas, tapi lihatnya kepada yang bawah. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang beriman kepada Allah saat dia menghadapi masalah, dia akan berbaik sangka kepada Allah. Bisa dicek di dalam surah kedua. Surah kedua itu surah Al-Baqarah ayat 216. Bagaimana resep yang Allah telah berikan, kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena kita nggak tahu ilmu Allah. Allah lah yang Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, kita nggak tahu. Masalah kalau boleh diilustrasikan ibarat garam. Ibu-ibu sering masak, ada garam segenggam. Garam kalau kita sudah genggam, tergantung kita menyikapi masalah seperti garam tadi. Apakah ingin kita taruh di wadah yang kecil atau di wadah yang besar? Di wadah yang kecil, garam yang kita genggam, yang ibarat masalah, yang kita miliki, yang kita punyai, kita taruh di atas gelas yang ada airnya, kemudian kita aduk itu gelas. Hadirin hadirat, kira-kira kita aduk, kita minum, rasanya bagaimana tuh air yang awalnya tawar, yang tidak ada rasanya, dicampur air garam, gimana rasanya kira-kira? Terasa sekali asinnya. Ini segenggam, jangankan segenggam, sendok aja sangat asin, apalagi segenggam. Masya Allah, kita juga sama. Saat menghadapi masalah, karena kita tidak menerima, tidak lapang dada, kita sempit, kita berburuk sangka kepada Allah, maka akhirnya kita berburuk sangka, kita menyalahkan, bukan kita berterima kasih kepada Allah. Simbolnya seperti air yang tadi dicampur dengan garam, gelasnya kecil, menyikapinya dengan berburuk sangka. Berbeda dengan ilustrasi saat kita menghadapi masalah, dengan sikap yang ikhlas, ridho, menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka garam yang kita genggam ini, Pak, tidak ditaruh di atas gelas, tetapi kita lemparkan, kita taburkan ke wadah yang lebih besar, ke danau yang airnya bersih, yang airnya jernih. Kemudian kita aduk itu bersama dengan air danau, kemudian kita ambil gelas, kita minum. Kira-kira airnya asin atau masih tetap tawar? Imam, asin atau tawar kira-kira? Hah? Tawar. Apa sebabnya? Inilah sama persisnya kita. Kalau dalam menghadapi masalah kita lapang dada, ikhlas, maka masalah sebesar apapun menjadi tidak terasa. Inilah umat Islam saat dia menyikapi masalah, jangan dibilang buruknya masalah, tapi indahnya masalah. Kita bisa belajar bagaimana bangsa Jepang tahun 45 diapain tuh, dibombardir. Hiroshima dan Nagasaki hancur sehancur-hancurnya. Tapi ada hikmah di balik peristiwa. Ternyata masyarakat rakyat Jepang disiplin. Sampai-sampai sekarang luar biasa, bisa menguasai teknologi di dunia yang bisa menguasai. Bahkan kita pun di rumah yang paling banyak buatan mana? Amerika atau buatan Jepang? Buatan Jepang, nonton TV Jepang, laptop, AC, mobil, handphone, semuanya. Justru itu tadi, ada masalah, timbul kreativitas.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kebanyakan manusia saat mendapatkan masalah dia berburuk sangka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ada masalah biasanya cari orang berpikir solusinya apa kira-kira. Banyak para pejabat yang korup diuntungkan adanya lembaga KPK. Untung juga kan. Ada masalah, ada solusinya. KPK bertindak, pengadilan berjalan, pengacara dan buka rekrutmen, gaji dan lain sebagainya. Itu gara-gara ada masalah yang sederhana. Nggak usah jauh-jauh lah, nyamuk Pak. Nyamuk kecil atau besar? Nah tuh coba kita lihat nyamuk saja. Gara-gara nyamuk, kalau kita menyatakan itu masalah, akhirnya luar biasa. Bisa membuat kita membuka lapangan pekerjaan sampai ribuan, bahkan jutaan karyawan. Banyak PT-PT perusahaan nyamuk, betul atau tidak? Kreativitas yang sangat penting. Gara-gara nyamuk tuh, akhirnya banyak merek-merek deh tuh ya. Ada yang namanya Bunda selusnya kira-kira, yang masing-masing mengusung yang bisa dijual sehingga dibuka rekrutmen karyawan dan lain sebagainya. Jakarta juga masalahnya apa kira-kira Jakarta Pak? Hadirin hadirat, banjir. Nah justru adanya banjir lebih cenderung kreatif, bikin BKT, relokasi rumah dan lain sebagainya, ada larangan dan seterusnya sih kreatif. Beda zaman sekarang dengan zaman dulu. Coba kita renungkan hadirin hadirat, kalau anak sekarang kenapa lebih cenderung dia tidak kreatif? Apa kira-kira? Karena manja. Ada mainan bukan berpikir membeli, tapi apa? Membeli. Berbeda waktu bapak-bapak, waktu saya waktu kecil juga. Itu karena tidak ada mainan, akhirnya berpikir tuh. Lihat ada jeruk bali, dibuat apa itu? Mobil-mobilan. Kreativitas. Ada masalah, ada hikmahnya itu. Justru ada masalah, semakin kita berprestasi kreatif. Makanya menurut Bob Sadino, gara-gara kepepet dia menjadi sukses. Dia membuat ada tulisan menyatakan the power of kepepet. The power of kepepet. Kalau kepepet orang akan melejit potensi, ada masalah, ada kegagalan. Banyak orang yang sukses berangkat melewati masalah, melewati yang namanya kegagalan. Bisa kita lihat from zero to hero, dari nol menjadi hero, menjadi pahlawan, menjadi sesuatu. Banyaklah diantaranya orang miskin jadi sukses, menteri-menteri. Banyak awalnya anak singkong dia menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Semuanya berangkat dari masalah sehingga kita menjadi kreatif. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, kita tidak. Kalau kita sering umumnya saat menghadapi masalah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sering menyalahkan Allah. Sama persis ada kisah bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah. Ada kisah seorang tukang tape, ketika dia habis selesai sholat subuh, dia membawa tapenya itu ingin menuju pasar. Dia pikul itu tape, tahu tape yang pakai pikulan, depannya keranjang, belakangnya ada keranjang, depan belakang. Nah saat dia memikul itu tape, dia melewati sungai, dia melewati sawah. Ketika melewati sungai, ketika melewati sawah, ternyata di luar perkiraan tukang tape. Ternyata pikulannya itu patah. Pikulannya patah, baik atau buruk kira-kira menurut tukang tape?